pembicaranya yang keempat ini saya harap Malam Puisi Sidoarjo ini benar-benar menjadi tempat untuk berkumpul teman-teman literasi, khususnya para penikmat puisi dan kreator puisi. Saya harap di sini kita bisa saling bertemu untuk berbagi dan saling menginspirasi. Dan hal itu, Malam Puisi ini saya harap kita bisa merayakan puisi, bisa membacakan puisi-puisinya, puisi orang-orang yang positif. Untuk pembukaan, saya sebagai pembuka sebelumnya saya terima kasih banyak untuk Bapak Mas Sugri yang telah hadir di sini di sela kesibukannya bekerja sebagai peneliti sastra ya Cak ya. Yoi. Peneliti sastra. Ini saya membaca bukunya Pak Mas Sugri yang berjudul Pelacet Buaya Darat. Atau serem judulnya ya, Pelacet Buaya Darat. Saya ingin membacakan puisinya yang berjudul Pati Geni. Dari dulu saya penasaran dengan puisi ini. Saya pernah SMS atau tanya ke Bapak Mas Sugri apakah Pati Geni ini puisi hasil memindahkan bawi-bawi kisah neraka dalam puisi. Benar ya? Benar. Judulnya Pati Geni. Pada hari ketiga pengasingan dari cahaya, dinding kamar lebar dan menyempit, aku seperti roti panggang yang bolak-balik, diperlonggarkan dihimpit, kulitku seakan dilepas dari urat daging, nyali dan hatiku berantakan, tersekat di ruang-ruang di luar diri. Uap arah ruang, rongkongan, tantang raksasa. Aku merasa mataku berloncatan di lantai, di dinding, ranjang, juga atap-atap, juga ke sebalik bulu dan rambut yang tumbuh dengan lebat. Aku mencuri pandang di kegelapan. Aku saksikan dadaku bergetar, tanganku melambai dalam ulai, bibirku mencipta detik yang tersusun dari senyum tak pasti. Karena aku pun tak bisa membilang, sungguh aku berduka atau bersuka. Karena maut telah jelma pisau dan bahkan dari manusia. Maut yang membuatku karib sekaligus takut. Maut entah di mana budak orangnya yang melepang nyata. Sayap-sayap kelelawar digetarkan malam. Halo, malam. Malam, suaranya kok nggak ada ya? Hai. Oh, yang di sini yang paling gitu. Oke, udah kenal kayaknya sama saya ya. Saya sering banget nih ke Malam Puisi Sidoarjo, yang nggak sering sih. Memang sama Mas Berdi sama Mbak Ilmi buat gerakin Malam Puisi Sidoarjo. Sekali lagi, Malam Puisi ini nggak aja Sidoarjo aja, tapi ada di seluruh kota di Indonesia. Pusatnya ada di Jakarta. Dan Malam Puisi Sidoarjo ini udah yang keberapa Mas? Keempat ya? Yang 4 kali. Nah, semoga nanti setiap 1 bulan sekali bakal terus rutin ada Malam Puisi. Amin. Nanti yang di sini harus baca. Saya tunduk satu-satu, saya kasih mic buat baca puisi. Mau nggak mau harus baca. Soalnya sudah datang di sini, oke? Oke, malah ya. Jangan serius-serius dong. Ini kan Malam Puisi, jadi harusnya penuh cinta ya. Terima kasih ya buat bintang tamu malam ini dari Pak Mas Sugri ya tadi ya. Saya belum kenalan, nanti harus kenalan sama orangnya. Sebelumnya karena Mas Fadli sudah membacakan puisi dari Pak Mas Sugri, saya juga akan membacakan salah satunya. Dan kayaknya ini dia yang paling pas dengan saya. Mas, jangan lupa ya, foto. Nggak buat dokumentasi di Twitter sama Instagram. Jangan lupa follow Instagramnya Malam Puisi Sidoarjo @malampuisi_SDA, sama Instagramnya juga sama malampuisi_SDA. Ya, oke. Puisi pertama berjudul Peta Hati. Meski kau diam bagi batu karang, tangan-tangan
gelombang seolah terulur, merangkai debur ke tubuh. Debur itu nyanyikan irama purba, dan rindu tak habis-habisnya. Serta lampu yang terbungkus di dalam kamar meski malam bisu dan rembulan di arah awan, di kurung mendung seperti cahaya yang melesat ke debu. Seperti suara yang terserak antara riang bintang dan tangis langit yang menggaris perasaan. Oh cawan arak kemabukan, oh kendali segala rencana. Dengarlah macapat kelahiran yang dibisukan asa, tangkaplah kidung agung yang menderas tanpa kata. Meski nyanyiku bak koral memencil ke kolam dan berharap teriak-teriak menunjukkan makna gelombang, tapi bunyi meruap ke gelap nadi, berisi maharaja darah, hingga segala air di tubuh tersekut gelisah. Segala pertemuan nihil, satu pun gigil, serupa kata tak sampai di telinga, api tak juga tersulut di tungku. Ah, kenapa segalanya bisu dan tinggal lelaki? Oh sang Dewi Tembikar, aku ingin ingkar dan hingar. Aku kan mendengar heningmu berkumandang di padang. Padang buruan cinta, aku kan mendengar remada. Kau seakan membaptis tangis sebagai milik pecundang, dan gerimis hanya setia pada ketiadaan. Oh mawar pusar duka, rauplah dadaku yang kuyup ungu, jelanglah layarku ke pantaimu, bentang hatiku tak akan tertutup meski senja jika ada dunia dianggap panah. Kebangkrutanku hanya milik sejarah. Biarlah upacu perahu ke segala arah. Bak petualang meski nanti mati di jazirah tak dikenal, dan diselipkan dari ombak yang terpintang, dari batas dan tapal asal aku mampu menghafal kelopak, duri, dan tangkaimu. Sungguh dalam diammu, bunyi semakin riuh bernyanyi. Aku menangkapnya lewat hati tak terbagi, meski jiwaku segelap hantu dan mengasingkanku ke ranah tak tentu. Suara-suara itu terus bersekutu dengan sunda jiwaku, terus menyembahmu, menyekutukan segala rindu dengan harum daging yang menguar dari bayang-bayang. Sama keluar dari tubuh walau yang muda. Surabaya 2010. Gunawan Muhammad. Tentang jogging. Kembali ke Nocturno, aku inginkan jogging. Seperempat jam kemudian, tut hitam pada piano itu menganga. Malam telah melukai mereka. Mungkin itu sebabnya kau selalu merasa bersalah, seakan-akan sedih adalah bagian dari ketidaktahuan atau kecengengan. Tapi setiap malam ada jalan batu dan lampu sebuah kota yang tak pernah diingat lagi, dan kau yang mencoba menenangkannya dari cinta yang pendek yang terburu akan gagal di mana kota ini. Siapa yang meletakkan tubuh itu dari sisi tubuh? Semua yang kembali hanya menemuimu pada mimpi yang tersisa di luar kamu. Coba dengarkan katamu lagi apa yang datang dalam nomor 22 itu. Di piano itu, seorang memandang keluar dan mencoba menjawab. Mungkin hujan, hanya hujan.
tapi tak ada hujan dalam sinar minor katamu 2012. Terima kasih. Saya dapat kabar dari Twitter sih teman saya Alvarox, katanya Pak Mas Duri ulang tahun, nggak tahu kapan saya gitu. Maksud Pak Mas Duri kapan ya? Ulang tahun, Pak. Oh 27, sekarang 29. Wah, habis ini terakhir Pak Mas Duri semua ya. Ayo baca puisi lagi siapa? Mbak yang cantik yang hari di sini. Puisinya buat pacarnya boleh, buat gebetan. Jangan salah loh, puisi punya makna tersendiri. Nanti kamu baca puisi bisa diterima nanti sama pacarnya, sama gebetannya. Ayo satu lagi atau dua lagi, 3 kali semuanya boleh. Nah itu di sini jangan khawatir ke buat puisi ya. Di sini banyak buku, nanti boleh ambil langsung baca ke depan, langsung menggantikan saya di depan sini. Nah itu tuh, siapa namanya sini, sini kenal dulu sama saya. Ini bisa kan satunya ya Mas ya? Cek, oh bisa. Oh coba. Waduh. Tentara mau kemana nih Mas tentara? Ayo dong, pegang dulu dong. Namanya siapa Mas? Awan di langit. Oh gitu. Gimana udah berapa kali datang ke malam puisi? Oh, 2 kali. 2 kali serius? Iya. Kapan malam puisi? Kapan? Saat berapa? 1, 2, 3? 3 sama 5. Oh berarti yang ketiga nggak kena Mas Awan ya. Sekarang kenalan. Gimana mau baca apa Mas? Punya siapa? Dilihat dong, bukunya dibalik ada. Bocoran langsung bocoran lah. Di sini. Oh Pak Suri, Bu. Gimana toh? Kok yo dilihat gitu loh. Penciptanya siapa? Aku dalam puisi bebasku dewe. Halo. Oh mono, nggih. Nggih, pokoknya puisi ya. Siap baca puisi. Siap. Ya, tepuk tangan buat Mas Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awan. Saya akan membacakan puisi berjudul Kemarin. Hari-hari ini tersisa nasi basi. Ada tubuhmu di situ. Diam-diam aku mengemuti ular yang tumbuh di matamu. Tapi pelupukmu pada sumur yang mengubur hari lalu. Ketika aku terjaga, kelopakmu membuka. Aku lihat kupu-kupu berterbangan dari retina. Aku ingin menangkapnya, tapi matamu bergelabat dari barat ke timur, seperti menggali kubur yang berhasrat menanam mayat secepatnya. Surabaya 2008. Tenggorokan lagi sakit. Oh, tenggorokan sakit tapi tetap baca puisi ya Mas ya. Tepuk tangan dong buat Mas Awan. Terima kasih. Selanjutnya, next. Siapa? Suruh sini temennya. Ayo. Tadi aku dapat titipan tahu udah. Ini Mas Rafif. Mas Rafif mana? Itu. Nah. Kenalan. Masnya namanya siapa? Sini Mas. Iya sini sebut saya, jangan jauh-jauh. Ya. Kenalan dulu, berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya dari Forum KPN. Saya dengar dulu. Sebenarnya saya penikmat puisi aja. Jadi dari SD saya suka baca puisi. SMP pun beberapa kali lomba. Cuma setelah itu udah lama. Waktu? Ya. Oh gitu. Jadi mungkin dari sekian tahun malam ini ya. Kebangkitan ya? Untuk apa namanya? Ya mencoba mengasah kembali lah. Iya, Dengan benar. teman-teman kemarin dapat info
ada acara seperti ini menurut saya ini bagus sekali, menarik. Kalau bisa mungkin tiap bulan katanya. Iya, tiap bulan. Kita bisa dan namanya ketemu ngobrol tentang puisi. Karena kebetulan saya juga penikmat puisi. Iya. Mau baca puisi dari siapa? Puisi sendiri? Dua boleh. Boleh dong, 10 juga boleh lah. Ini sampai malam. Ada satu puisi yang pernah saya baca dulu waktu SMP. Ini saya baca ketika lomba. Wah, Karangan Halim Zaini. Sampai sekarang saya terngiang-ngiang. begitu. Monggo silakan. Mau ini atau nggak usah? Yang negerimu, puisi yang tertembak mah. Halim Zaini. Aku pinjam puisi yang tertembak untuk kubaca sambil minum kopi di atas runtuhan kota, mall dan kesibukan pagi. Di sini, negeri yang dibangun dari bangkai puisi, pandang negerimu sebagai perempuan nakal yang dipuji sekaligus jahat. Orang-orang memesan nyawa dari kedai peluru, merekam jeritan sebagai kobra yang didengar sambil menghisap dan melihat kobaran api di TV sebagai tontonan di ruang judi. Sejarah sedang tertidur kan? Waktu kau membutuhkan sepasang sepatu di depan pintu, kita sekolah telah membunuh hatimu. Sebuah kota terlalu cuek dengan manusia. Di kampung pun kita dipaksa menggali tulang belulang nenek moyang kita. Tak ada yang aman di dunia yang masih pun itu binatang. Bersimpan bendera. Mainan yang sering kita kembangkan suatu orang saja. Saat itu kau bertanya, apa bendera kita kecil? Pun menjawab, sebab kita masih kecil. Tapi sampai kini, kau telah mengibarkan bendera besar di negerimu. Apakah kau sudah besar? Tapi kau di mana, Sang? Hutan-hutanmu meranjau dendam di akar-akarnya. Sungai-sungai mengalirkan darah. Lautmu hanya ada gelombang pasang. Maka kau bahwa peluru nyasar akan membawamu ke surga. Kau menjadi pahlawan di dunia manusia. Maaf, terpaksa pinjam lain puisi yang tertembak untuk kubaca sambil mengunyah kau di atas untuk kenal tetap berdaya dan sakit. Itu yang pertama. Terus senang puisi juga ya, Mas Bakit ya? Ini baca sendiri, punya sendiri, asik. Boleh ya, tepuk tangan buat Mas Pipin. Jangan persetan dari semua ini, kesendirian yang tak dapat menuntutku kembali lagi dalam pelukanku. Percuma saja aku menunggu dengan dari suatu saat tak akan terbuka karena kita berjodoh. Dingin yang merambati kuku. Baru saja aku sadar jika ada telepon yang baru selesai berderi. Iya, aku tertidur setelah lelah menyelesaikan pekerjaan rumahku yang itu saja. Menantimu. Terima kasih. Lagi. Di dalam masih ada tempat.
Irisan roti. Aku larut dalam kesunyian pagi beserta secangkir kopi dan beberapa irisan roti yang uapnya seperti abu. Aku ciumi seutuhnya pada roti itu, pada cangkir-cangkir kopi yang hitam. Lalu aku bangga dan aku sangat lupa bahwa aku masih di dunia, bukan di sini. Sorry. Lali. Bentar. Tapi yang pertama Itu puisinya tarekan. inspirasi dari mana? Mana, Pak? Oh, ada. Dua-duanya dong, satu. Yang tengah itu Nah, dari nunggu sesuatu yang nggak pasti lah. apa nih? Oh, baper. Di fotonya Mas. Pastinya lupa apa? Oh, punya Mas. Iya, boleh. Iya, silakan. Andai semua harus berakhir. Andai semua harus berakhir, aku ingin hadir yang terukir, bukan sebagai belati yang mencapit hati, hanya sebagai prasasti yang dikenang dan dimuseumkan dalam rentang kehidupan. Karena tak sesuai dengan Dewan Kesenian. andai semua harus berakhir, aku ingin mengucap salam perpisahan. Selamat tinggal untuk kebahagiaan yang sempat ia titipkan. Mungkin nanti bisa memutar ulang saat malam datang gerimis panjang, menulis ulang sebuah silam. Andai semua harus berakhir, maka aku harus banyak belajar untuk merelakan, bukan menitikan air mata sesal, karena tidak bisa, itulah jalan terbaik yang Allah berikan. Andai semua harus berakhir, aku ingin mengucap terima kasih padanya atas persembahan yang tak mungkin kulupakan, atas cahaya yang tak bisa kubunuh. Semoga ada suara penulisan sana di surga. 24 April 2009. Forum Betapus ngomong. Dari mana? Dari Mojokerto. Oh, dari Mojokerto. Siapa lo? Masa gak kenal sama? Siapa sih? Kenalan. Kenalan. Masih kayak ngono. Ya, aku merasa malu. Banyak puisi apa? Mas Faloni? Ini ada puisi ya, jadi lahir dari saya. Oh gitu. Itu jadi kita lagi wawancaranya, silakan baca dulu. Monggo. Terima kasih waktunya untuk teman-teman yang telah memberikan sedikit waktu buat saya. Ini puisi yang lalu. Saya menulis puisi saya beberapa tahun di tempat itu dan akhirnya mau saya teruskan di sini. Mojosari dan kota-kota lainnya. Kota kecil ini penuh dengan teka-teki. Ada strategi melipat sejarah secara geografi. Mojosari dikenal tidak hanya karena HSI, tetapi juga berkat Paris dan London. Secara hakiki, bukan kota dalam kota, melainkan kota dalam kata. Sejarah telah terpatri, Mojosulur adalah desa penghubungnya. Sama halnya Seduri yang menilik asalnya dan menjadikannya nama. Hingga saksi keduanya merupakan mimikri dalam Wonokusuma. Teka-teki itu telah kekal dan mati suri sejak perburuan mengandalkan. Terima kasih. Lagi. Satu aja. Jangan berani. Itu puisinya dari siapa, Mas? Lagi Puisi sendiri. Apa tadi judulnya? Oh, jadi dari Kata sendiri. Iya, dari Kata kan. Nanti kapan-kapan lagi ya, Mas ya, di sini ya. Kami adakan malam puisi Sidoarjo yang terundang hari ini keempat kalinya acara ini digelar, alhamdulillah secara rutin. Dan malam hari ini
bintang tamunya agak spesial ya. Seorang sastrawan yang sudah memanjangnegara sampai ke Brunei Darussalam. Sudah lama saya tidak ketemu beliau ya. Saya kira masih muda ya. Ternyata awet 6. Mas Uli terkenal ketika dia berada di Teater Gabus, juga di FL3P, iya Mas ya, FL3P, kemudian memuncak karirnya ketika beliau memenangkan sayembara Novel DKJ Jakarta yang berjudul Bukti. Malam hari ini kita akan mendengarkan kiat-kiat atau apalah artinya. Mbak, iki lo kaget tuh Mbak. Kepada Mas Uli langsung saja untuk mencurahkan unek-uneknya proses sharing, proses kreatif sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, ini harus sesuai tema atau tidak sesuai tema ya? Terserah bebas. Soalnya panas sing emas nondok ngomong kere buyar kabeh. Rancangan dari rumah itu sebenarnya saya ingin memberi contoh kecil-kecil bagaimana puisi itu sebenarnya tidak berjarak dengan kita. Tapi sampai sini tadi buyar gara-gara kehadiran Al Mukarrom Bapak Fatoni sama Al Mukarrom siapa tadi? Bapak Dadang yang jauh-jauh ke sini terus ketemu teman lama loh. Tiba ya kayak sing mrene. Oke. Mungkin saya mulai saja dari puisi ya, Bapak Bendur ya. Dan saya di sini bukan sebagai satu-satunya narasumber, karena narasumber lainnya juga ada. Beliau ini Bapak Guntur, ada seorang magister sastra, dan beliau juga menulis puisi yang nanti juga akan memberi semacam tausiah kesusastraan pada kita semua. Kan gitu Guntur. Oke. Sebenarnya selama ini ada yang keliru di kalangan kita ketika berbicara puisi itu seakan jauh sekali dari diri kita. Puisi hanya untuk orang-orang yang patah hati, puisi hanya orang-orang yang jatuh cinta, puisi hanya orang-orang yang lebay, kan gitu. Lebay, jatuh cinta, apalagi ya patah hati gitu. Ya seperti sebelah saya ini. Itu repot itu, salah kaprah. Kalau kita mau mendekonstruksi itu, kita bisa menempatkan bahwa puisi itu seperti udara. Jadi puisi itu ya kita hirup tiap hari gitu. Jadi tidak berjarak dengan kita. Yang membuat puisi berjarak dengan kita adalah sistem pendidikan kita, karena kita tidak diperkenalkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan puisi sejak dini. Padahal bagi kaum muslim yang taat seperti Bapak Guntur ini, tiap 5 waktu beliau berpuisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus itu. Nah, itu kan
rangkaian-rangkaian yang sangat puitis. Kalau saya ngomong itu sebagai puisi nanti ada yang protes. Itu kan sangat puitis. Kemudian bagi kalangan dari Kristiani juga gitu. Setiap minggu, setiap membaca perjanjian lama, perjanjian baru, kata-katanya kan sangat puitis. Bagi kalangan Hindu yang membaca Bhagavad Gita, kata-katanya sangat puitis. Nah, apa itu tidak dekat dengan kita? Belum lagi kalau kita sedang sendirian, pacar atau pasangan jauh, hati sedang gimana gitu, tiba-tiba renang sendiri, itu juga puisi. Atau kalau saya sebenarnya masih agak terjaga. Kalau bertatap muka dengan seseorang yang membuat saya silau kan gitu, subhanallah. Nah, itu juga puisi. Atau kalau saya bertatapan muka dengan orang yang naudzubillah, itu juga puisi. Jadi puisi sebenarnya itu hal ehwal terkait dengan rasa suka yang luar biasa, rasa suka biasa, atau rasa benci, atau marah, hal-hal kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak ada jarak. Yang repot itu di kalangan sastrawan. Sastrawan jadi ngerepoti. Persoalannya gini, sastrawan itu yang dianggap sebagai puisi itu adalah seperti yang tadi diungkapkan oleh Bapak Afan, yang sudah mendapatkan tanda tangan dari Nabi Gunawan Muhammad, Nabi dalam tanda kutip, atau yang sudah mendapatkan labelisasi dari seseorang yang sudah enggak. Mereka itu hanya memperkeruh suasana, karena pendidikan tentang perpuisian di Indonesia itu memang tidak berjalan dengan baik dan benar dan normal dan lainnya. Saya pernah bercerita pada kawan-kawan yang hadir di Balai Bahasa, dan juga saya membaca dari beberapa buku bahwa pendidikan sastra terutama dan juga puisi di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain. Kalau di negara maju, sejak awal, sejak dini, sejak TK diperkenalkan dengan puisi, dan di sini tidak ada itu. Tidak ada. Paling-paling ya sampai kuliah selesai ditanya siapa penyair Indonesia, jawabannya tetap satu, Khairil Anwar. Tidak ada yang lain. Tidak ada Guntur Sakti Wijaya, tidak ada Dadang Ari Murtono, tidak ada Ferdi Afrar. Kan repot. Dodi Kristianto, lupa saya. Itu repotnya. Jadi kalau kita mau mengangkat tema puisi dan kita sangat tepat. Apalagi kondisi sekarang, gadget sudah mengalahkan hubungan personalitas, gadget sudah melebihi segalanya. Puisi sebagai salah satu cara mengendalikan agar kita tetap waras, tetap mempunyai personalitas, tetap otak kita itu tetap terjaga. Saya kira menjadikan puisi sebagai nafas kita kembali. Oke. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, tentang sejarah puisi. Puisi itu dari Yunani, kata-kata itu artinya penciptaan atau pembuatan. Ketika diadopsi ke Inggris menjadi put atau boom dengan arti yang sama. Kemudian orang Indonesia kan suka main ngambil, diambil kata puisi itu menjadi salah satu genre di Indonesia. Repotnya kita tidak diperkenalkan dengan puisi-puisi lain yang sudah kita kenal selama ini. Orang Jawa itu ya punya puisi, jangan dikira puisinya menyatu dengan tembang yang kita sebut sebagai mocopat, yang kita sebut sebagai tembang, yang kita sebut sebagai siiran. Seperti sekarang itu ada puisi yang sangat terkenal, namanya siir apa itu? Siir Tangko Waton, itu juga puisi.
repotnya kita. Kemudian Jawa modern akhirnya dianggap sebagai kulit. Nah, repot mana gak ngerti dewe. Apa lagi ya Pak Guntur ya? Sudah. Balada. Oke. Terus bagaimana cara memasuk ilham atau menulis puisi? Apakah harus sesuatu yang besar-besar atau sesuatu yang kecil-kecil? Kalau saya selalu mengingatkan pada kawan-kawan, terutama yang ingin menulis puisi, ingin memperbaiki puisinya, tidak usah yang jauh-jauh. Tidak usah tentang kemanusiaan yang hebat, tidak usah cinta yang agung, tidak usah yang sesuatu yang abstrak-abstrak. Sesuatu sehari-hari seperti tadi beberapa sudah dibacakannya, tapi tautannya terlalu jauh. Ya dekat-dekat saja. Mungkin ngomongkan soal peniti, mungkin ngomongkan soal jarum, mungkin ngomongkan soal nggak usah jauh-jauh. Ada yang ngomong tentang, tadi saya mau mengkritik sedikit soal Bapak Fatoni tadi. Ada kata-kata yang kurang menarik sebenarnya, nggak puitis. Karena Bapak Fatoni itu pikirannya kan pikiran besar, beliaunya itu. Pikiran besar ditaruh di tempat terpencil namanya Mojosari. Kalau ditaruh di Mojokerto tidak apa-apa, agak sedikit besar. Namanya taruh di Mojosari yang kecil ya. Nah, bisa membayangkan bagaimana batang pisang digergaji dengan gergaji mesin yang besar. Tapi secara pengambilan tema apa yang dilakukan oleh Bapak Fatoni tadi toh. Jadi beliau tidak ngomongkan soal kota-kota besar, tapi berbicara tentang lingkungan sekitarnya. Sekedar contoh, saya pernah memenangkan sebuah lomba puisi. Ya karena saya tinggal di Sidoarjo yang sudah lama terkena lumpur lapindo, akhirnya saya kebetulan pernah ngontrak di MCG sini, Mutiara Citra Graha Candi Bligo sini. Ketika besar-besarnya lapindo itu, kalau musim hujan kan seringkali kena baunya luar biasa. Akhirnya saya tulis, dan juga saya tidak mengambil ya ikon-ikon besar siapa, saya mengambil sebagai dari tokoh pahlawan Sidoarjo namanya Sarip Tambak Oso. Tapi di situ saya ganti namanya bukan Sarip Tambak Oso, tapi Syarif Tambak Lumpur. Betul, balada. Dan alhamdulillah dapat duit. Halo Bapak Dadak. Puisi esai Bapak Dadak, tapi itu adalah balada. Ya nggak jauh-jauh. Saya cukup bayar parkir berapa itu, kemudian naik ke tanggul melihat lumpur kayak gini. Kemudian di pojokan orang itu lagi ngapain sambil menangis-nangis. Saya amati saja, real itu sebenarnya orangnya itu. Cuma namanya bukan Sarif. Namanya Sarif itu saya bikin sendiri gitu. Saknone menggelar sajadah, menggelar Quran di pojok sambil menangis. Aduh rambutnya wis putih saknone wong iki ya ngono. Cuma aku kan gak wani ya takoni sampean apa nangis kan gak wani. Akhirnya imajinasi saya yang berkembang. Oh paling iki kehilangan omah, kehilangan bojo, anake nang wakal, jalur rabi karo lonte, sing anake sijine jalur rabi soalé meteng dhisik. Wis jelas nyam-nyam wong iki wis. Ajur wong iki wis tak tulis ae temenan. Tapi alhamdulillah hasilnya gak ajur. Sebagai penutup omong kosong ini nanti bisa kita tanya jawab. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya di sana kan banyak sekali orang yang bisa menjawab.
Saya sering memperalat puisi selama ini. Mungkin ini pengakuan pahala atau pengakuan dosa, nggak tahu ya. Saya sering memperalat puisi. Ketika saya mendekati lawan jenis, sejak dulu pacar saya itu banyak seperti Mas Dadang, persis lah. Cuma kalau beliau ditunjang dengan face yang bagus, kalau ini ditunjang face dan yang halus. Meskipun begini, pacar saya banyak ngantri. Orang wedok sungkan ya, pernah suatu ketika saya ini sedang jatuh hati dengan seorang perempuan dari Bawean yang usianya itu tepat 6 tahun lebih tua dari saya. Kalau saya sekarang 40, mungkin dia sekarang sudah 46. Waktu itu saya 25, dia sudah 31 dan belum menikah dia. Masya Allah. Tahu sendiri kan bagaimana orang Bawean itu celing, kalau celing ya celing gitu kan. Aku harap ngomong seneng kui kecilikan loh. Kok niku sabar wis seneng aku kan gitu. Dia sudah bekerja di sebuah perusahaan yang top markoto, sedangkan saya masih seorang mahasiswa yang kue repol kotak jeduk guys. Suatu ketika saya tahu beliaunya ulang tahun. Oh, namanya juga penyair. Waktu itu masih belajar menulis puisi. Apalagi ada sasaran yang namanya cinta ini. Oh, semalam itu saya bisa menghasilkan puisi hampir 50 lebih. Serius itu, besok ulang tahunnya dia. Wah, tak tulis kata ketik, tapi tak tulis tangan. Tulisan tanganku apik. Tulisan tangan, ya judulnya apapun, mulai dari rindu, dari mulai apakah aku bisa menggapai, terus macam-macam kayak gitu. Besoknya etok-etok aku apel. Sore-sore saya datang ke rumahnya, bukan ke rumahnya, ke kosannya, dan saya kasihkan buku yang penuh puisi itu. Mbak, sampai dari ulang tahun, iya aku ngerti, awakmu ngerti ya. Iki ono kado, teko sopo, teko pemuja sampean lah. Serius ah, kan tak bungkus, kan lho deh kan. Nah, iki mbak, oke, tak buka nanti dia pulang dhuwur nang kamarku lah. Kamarnya di atas lantai 2. Ojo nang kene konangan engko, wis kan dhuwur ae, oke. Munggah, aku ngenteni nang ruang tamu, tuku munggah. 1 jam, 2 jam, 3 jam, gak mudun. Gak apa-apa semangat aku. Baru kono deh, beliaunya meminta temannya untuk ngomongnya apa mulai. Ono sing mudun, utusannya wis 3 jam ngenteni jam. Sampai mulai ae lho. Lah terus mbake mau buka wani metu ke kamar lu. Iya ta, wis mulai. Menene aku mbrono maneh. Lah kok motore abu. Jadi aku mau nangis wingi kowe, Masya Allah. Terus aku ngene iki saiki kok nglakon nang awakmu. Lah terus piye? Lah awakmu seneng nang aku koyo ngono, terus aku kudu seneng piye nang awakmu? Masya Allah, ini kayak panah ngono, saya sudah melepaskan 50 panah ke 1 orang kayaknya. Ngomong berkali-kali bahwa tugas penyair itu jangan terlalu berat-berat lah. Tugas penyair itu yang paling utama adalah menyumbangkan bahasa bagi bangsanya. Makanya ada penyair-penyair yang bertaruhnya di situ. Namun saya tetap meyakini bahwa puisi yang baik itu seharusnya imbang ganda di soal bahasa, di soal isi, dan soal jika ada para pendekar penyair kok maunya itu silakan aja, tapi ketika kita ngomong di ranah publik tetap yang kita omongkan yang harus kita jaga itu. Soal sasaran terjemahan, saya pikir teman-teman mas ya, saya melihat itu yang agak bermasalah di terjemahannya. Sebenarnya penerjemahan sastra di Indonesia itu kan kebetulan kawan-kawan saya penerjemah itu kan sangat tidak imbang. Orang yang sedang mencari duit
kemudian ada penerbit saya mau menerbitkan ini, oh ya oke, disambar saja, diketik. Nah itu persoalannya. Padahal secara apa namanya isi maupun bahasa dari asalnya luar biasa. Tapi begitu kita membacanya, kok jadi gini ya? Makanya ketika Anda membeli buku terjemahan, langsung saja dibuka siapa penerjemahnya. Meskipun itu orang tahu, meskipun itu Salman Rushdie, meskipun itu F.S. Naifi, S. Naipaul, meskipun itu Moyan, meskipun itu siapa itu yang baru-baru dapat Nobel itu sama melihat penerjemahnya. Kalau penerjemahnya Anton Kurnia, kemudian Absanti siapa yang dari itu, atau Arif B. Prasetyo, ini jaminan bahwa si penerjemah ini mampu menerjemahkan bahasa asal ke bahasa sasaran kita. Soalnya kaidah-kaidah penerjemahan itu luar biasa. Pak Sapardi itu pernah menerjemahkan, saya cek ke aslinya, itu bukan apa, saya lupa itu judulnya. Di situ kan digambarkan satu keluarga di Amerika yang punya peliharaan anjing. Sama Pak Sapardi, kata anjing itu diganti dengan kucing karena diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Alasannya jelas sekali. Kalau keluarga di Indonesia yang keluarga pedesaan dengan logika-logika agraris itu tidak mungkin memelihara anjing, mesti memelihara kucing. Jadi budaya sasaran sama budaya asal, nah penerjemahan itu beratnya di situ. Untuk saat ini memang untuk karya sastra yang novel memang belum ada tawaran-tawaran yang luar biasa. Ya mungkin sebentar lagi ada yang mau terbit. Saya pikir itu mas, kalau pinjaman. Ada lagi yang punya belum? Ya, Mas Baim. Ada lagi? Satu pertanyaan. Ada. Sementara Mas Baim ya. Kita sampai yang dosa pokoknya. Silakan Mas. Mic-nya nggak nyala ini, minta diganti. Kurang maju kalau tidak salah. Kurang maju dan arahnya ke sini. Tes. Loh. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Profesor. Untuk malam yang spesial ini, oke. Ya selamat malam Profesor. Saya ulang, mic-nya nggak mau nyala ini. Oh ya. Kurang tekan mulutnya. Pertanyaan ini mungkin terlalu berat bagi saya, ya. Tetapi saya sangat membutuhkan jawaban yang super bagi saya. Bagaimanakah cara saya bisa hidup dari puisi? Bagaimanakah cara saya bisa hidup dari puisi dan puisi itu bisa menghidupi saya? Terima kasih. Saya mohon jawabannya yang fleksibel dan sesuai dengan karakteristik saya, orang awam yang lagi nggak bekerja. Terima kasih. Lagi nggak bekerja. Jawab ini kan lari. Franchise na ito. Franchise. Jawab ini di franchise. Terima kasih Bapak Kontrol. Sebenarnya yang bisa menjawab ini itu Bapak Dadang. Ya filosofi untuk hidup dan menghidupinya sangat tinggi. Kalau saya itu kan seringkali hanya saya buat sampingan saja. Pencitraan. Kalau puisi mas ya, tidak bisa buat hidup Indonesia. Serius.
malah kiri ya. Tapi kalau genre yang lain, genre yang lain mungkin bisa. Kalau puisi itu berapa media sih yang menerima puisi dan judulnya kecil-kecil. Kalau kita ngomong hidup dalam arti harfiah, ya. Saya berusaha menangkapnya dari kata harfiah. Kalau tak Durno titik dorong waya ini. Puisi itu di Suara Merdeka aja dihargai 175 atau 180 gitu mas. 70 ya? Lumayan, 1 gross. Sesuai anak itu cuma seminggu mas. Sampai terbunuh. Nah itu pun tidak banyak kan media-media yang memuat puisi. Tapi begini, saya meyakini ada sesuatu yang kadang tidak terduga. Istilah Sidoarjoanya itu min haitsu la yahtasib. Saya itu pernah, mungkin saya berkali-kali cerita ini, tapi menarik bahwa logika rezeki itu kadang aneh gitu, terkait dengan puisi. Saya itu berjuang nembus Kompas itu tahun 2000. Itu 1 tahun itu nggak tembus-tembus. Baru terakhir itu hampir tiap minggu itu ngirim ke Kompas itu lewat pos. Zaman itu lewat pos saya ketik takut. Nah waktu itu yang mengampu adalah Bapak Sutarsilan Zulfahri. Nah di akhir-akhir ya perjuangan saya itu sebenarnya Masya Allah sampai pakai satu saya. Saya dimuat puisi saya itu. Kalau nggak salah bulan tahun Desember. Dimuat itu kan 1. Kalau setiap minggu itu saya mengirim puisi ke 55, bisa berapa itu dimuat 1? Nah, karena zaman segitu itu belum usul transfer. Begitu transfer dan pandangan saya memiliki rekening itu masih haram, saya nggak buka rekening jelas. Lah kok kesaringan itu ditransfer dikirim wesel mas. Sampai ngerti kirim wesel tahun 2000 itu 1 puisi diregani 500.000. Main geblak dari itu. Kapok udah. Satu puisi dibayar 500.000. Akhirnya saya tanya ke kawan-kawan yang waktu itu sebelum saya itu kan banyak sekali yang mendahului di Kompas. Jadi itu loh si honornya Kompas itu puisi sekali masa ya saya ketanya nah aku bikin ini 500.000 masa Allah ini jadi rezeki apa jadinya ada memiliki logika yang aneh tapi ini salah kan ojo-ojo salah aku naik kantor pos di UNER kampus A yang dekat dengan kedokteran nukarkan wesel Pak dikei 500.000 aku ngomong jangan temen nanti baik zaman saya ngomong orang yang 500.000 bisa tuku mangan nang warung bisa kabeh luar biasa kan itu ya sebenarnya kalau orang yang menekuni dunia pengen profesional dalam dunia tulis menulis mesti puisi itu dihindari mesti puisi itu dihindari paling dibuat semacam piknik atau tamasa. Tapi kalau saya menyarankan ke beberapa kawan yang ingin menekuni dunia penulisan selalu saya omongin pertama yang kamu harus bisa adalah menulis puisi. Begitu kamu bisa menulis puisi kamu suruh nulis cerpen enteng nulis genre lain enteng pokoknya nulis berita. Makanya ketika saya pertama ditantang kamu bisa 1 hari 3 berita enteng tenan soalnya saya sudah kulina dengan puisi itu iya kan jadi pertama kamu ingin belajar menulis belajar puisi luar biasa. Saya sudah moderator terima kasih dan tepuk tangan untuk Mas Suri.
kebetulan Mas Mahfud ini baru ulang tahun ya 2 hari yang lalu. Jadi tidak afdol kalau tidak membaca puisi. Jadi sebelum itu kita paksa Mas Mahfud untuk baca puisi karena golongnya juga mahal ya. Silakan Mas Mahfud. Energi saya sudah habis. Wis ngerti. Enggak percaya mereka. Ngerti jadi. Semua kan ngerti dulu sampai. Seperti Musa, aku pun terpunggu ikhwal indra. Kulit yang masih sakit ketika dicambuk, mata yang perih ketika disiram lendir jeruk, juga bibir yang tak bisa diam ketika ada sinyal yang merajam mulut kalbu. Hatiku masih saja berlari dari nyeri ke nyeri, tapi aku ingin bertemu dirimu. Lihat kamu dalam tabir yang selalu mengundang para fakir untuk mengalir di ruang tamu. Dengan bekal peta yang terwarta dari ayat-ayat 2, aku membunuhmu di ruang simpang sekaligus temu, ruang antara kali dan laut, antara api dan laut, tapi awanku selalu batu yang tak bisa diam saat ritus raja melabuh. Aku pun bergemuruh, kita bertemu Sibir. Tapi syarat yang kau gunakan untuk kembali aku maknai sebagai manusia. Aku terjungkal dan terus saja melihat angan dan akal. Perburuanku padamu hanyalah sekat yang membuat kita tak pernah bersuara seperti jam. Dalam sebuah perjalanan kau janjikan di ujung altar, kau pasti tak bisa bersama. Kau pasti ingkar. Seperti Musa, aku pun bersiap untuk bersiap. Aku katakan, mau bersama sampai